Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah keajaiban sedekah zaman Nabi Musa. Suami istri mendadak kaya karena sedekah. Ada satu kisah penuh hikmah tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya di zaman Nabi Musa. Kisah ini sering disampaikan di berbagai kajian ilmu. Ada satu kisah penuh hikmah tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya di zaman Nabi Musa. Kisah ini sering disampaikan di berbagai kajian ilmu. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa hiduplah sepasang suami istri yang serba kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin, namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu hari saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berbicara dengannya?" Sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Esok harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonan Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberi mereka kekayaan. Tetapi selama 1 tahun saja dan setelah 1 tahun aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian rezeki datang dari arah yang tidak mereka ketahui hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Ya, saya tahu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang fakir dan menyantuni anak yatim mumpung kita masih punya." Sang suami pun setuju dengan gagasan itu, lalu mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis siang malam. Mereka terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Setahun berlalu, sepasang suami istri tetap sibuk membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya. Mereka lupa dengan tenggang waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Melihat itu, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Wahai Rob, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka tetap hidup kaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa,
Aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Dari kisah tersebut dapat kita petik pelajaran berharga betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak.' Dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri tidak berinfak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.'" Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba ayat 39. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk bersedekah dan senang membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.